Hasil quick count pemilihan presiden, Pilpres 2024, sudah dirilis. Hasilnya, pasangan nomor 02, Prabowo Gibran unggul dengan angka cukup signifikan yaitu mencapai 58%. Sementara pasangan 01, Anies Muhaimin mencapai 25%, dan pasangan 03 Ganjar Mahfud berada di kisaran 17%. Hampir semua lembaga survei juga mempunyai angka yang mirip. Seharusnya hal ini tidak mengkagetkan jika melihat angka-angka survei Pilpres sebelum-sebelumnya. Misalnya dari survei Indikator Politik Indonesia. Pada periode tanggal 23 November tanggal 1 Desember tahun 2023, Prabowo Gibran berhasil unggul dari Ganjar Mahfud MD maupun Anies Muhaimin, di mana Prabowo Gibran berhasil memperoleh total dukungan sebesar 45,8%. Diikuti Ganjar Mahfud MD dengan 25,6%, dan Anies Muhaimin 22,8%. Kemudian menurut hasil survei LSI, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, berhasil meraih tingkat elektabilitas tertinggi dengan angka mencapai 47,0%. Sejumlah isu yang disebut anti-demokrasi tidak terlalu berpengaruh, dan bukan merupakan isu penting bagi banyak orang. Hal ini hanya dibicarakan dan menjadi kegelisahan kelompok kelas menengah berpendidikan yang kritis saja. Namun hal tersebut tidak pernah atau jarang dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat ekonomi bawah dan kelompok berpendidikan menengah ke bawah. Itulah mengapa film dokumenter Dirty Vote tidak mampu menjegal perolehan suara Prabowo Gibran. Padahal konon katanya, film itu dibuat oleh beberapa pakar yang hendak seperti akan menghakimi dan menghukum. Yang terjadi pada masa lalu biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Dan banyak yang memilih bahwa hal tersebut adalah urusan masa lalu, dan lebih memilih untuk melihat ke depan. Bagi mereka yang menjadi hal penting adalah bisa makan dan punya tempat tinggal layak, merupakan persoalan nyata yang mereka hadapi setiap hari. Hidup sehat, berkecukupan, tidak berkekurangan akan menarik perhatiannya. Isu kesejahteraan merupakan basis bagi kelompok warga saat memberikan pilihan politik. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat cenderung menyukai kontestan pemilu yang mereka anggap bisa segera menawarkan solusi atas persoalan ekonomi sehari-hari mereka. Mereka akan menjauhi program yang rumit, termasuk program keadilan yang lebih abstrak bagi mereka. Relawan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, menerapkan strategi senyap untuk memenangkan pasangan tersebut, meski bergerak senyap, rapi, masif namun langsung ke akar rumput, yaitu dengan selalu menyampaikan program yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2. Dengan langsung bergerak ke lapisan masyarakat hingga tingkat bawah untuk mendulang suara, tanpa lupa untuk tidak melakukan cabut oyot atau pedot oyot. Yang artinya adalah mereka tidak akan lupa pada Jokowi, cinta sama Jokowi, dan rata-rata masyarakat senang Pak Jokowi karena sudah terbukti. Sehingga banyak orang yang lebih memilih pemimpin yang bisa meneruskan kebijakan Presiden Jokowi untuk memajukan Solo dan Indonesia. Hal ini juga terbaca dari survei kepuasan terhadap Presiden. Temuan survei Center for Political Communication Studies, CPCS, menunjukkan sebesar 78,5% responden
menyatakan puas terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mayoritas publik merasa puas, yakni sebesar 78,5%. Dari angka tersebut, bahkan sebesar 10,4% merasa sangat puas. Tingginya kepuasan publik dan terjaga tetap stabil, menjadi bukti keberhasilan pembangunan dan kebijakan yang dilakukan Jokowi. Hasil dari lembaga survei yang lain juga demikian. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama setengah tahun terakhir terjaga di atas 80%. Di antaranya sebanyak 10,0% bahkan menyatakan sangat puas soal kinerja Jokowi. Hal ini secara tidak langsung juga berarti pasangan capres-cawapres yang paling pro keberlanjutan yang bakal dipilih oleh rakyat. Hanya 17,1% yang merasa tidak puas, termasuk 0,8% yang menyatakan tidak puas sama sekali, dan sisanya 0,8% tidak tahu atau tidak jawab. Ditarik 2 tahun ke belakang, tingkat kepuasan terhadap Jokowi tidak pernah berada di bawah angka 75%. Bahkan sejak survei bulan Juni tahun 2023, tingkat kepuasan stabil dan naik tipis pada kisaran 81–82%. Publik tentu akan lebih banyak memilih pemimpin berikutnya, yang lebih kuat menjanjikan keberlanjutan. Jika kita lihat dari 3 kandidat capres-cawapres, maka hanya Prabowo Gibran yang mengusung keberlanjutan. Prabowo Gibran berkomitmen meneruskan kinerja pro-rakyat yang sudah digagas Presiden Jokowi sebelumnya, yaitu misalnya penguatan di sektor kesehatan, seperti peningkatan di program BPJS Kesehatan. Kemudian Prabowo Gibran juga berkomitmen untuk mengakselerasi program hilirisasi dan industrialisasi, yang saat ini sudah berjalan, dan meningkatkan kesehatan dan menekan stunting, dengan cara membagikan makan siang dan susu gratis kepada para pelajar di tanah air. Secara de facto, paslon ini didukung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meski secara de jure, alias legal formal, Jokowi selalu menyatakan netralitasnya dalam pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024. Bayang-bayang Jokowi di paslon nomor 2 itu turut berpengaruh positif secara elektoral terhadap perolehan suara Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Perolehan suara Prabowo Gibran khususnya di provinsi yang menjadi lumbung suara, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, tidak lepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi sangat populer di wilayah ini. Pada akhirnya, siapapun yang menang, mari kita jadikan kemenangan ini harus menjadi kemenangan seluruh rakyat Indonesia.